Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Adi dari instansi SMA Negeri 1 Lumajang, calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 279A. Ini melakukan proses observasi terhadap rekan sejawat saya atau teman guru mengajar di instansi saya SMA Negeri 1 Lumajang. Beliau bernama Giovanni Eka Melkianto. Selamat siang Pak Gio, bagaimana? Siang Pak. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Gio, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Gio terkait proses pra-observasi. Ya. Pertanyaan pertama ini Pak Gio. Siap. Pak Gio mengajar mata pelajaran apa? Untuk saya sendiri di SMA Negeri 1 Lumajang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Di kelas 12A sampai F. Oke, Gio adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Khusus untuk kelas 12. Khusus kelas 12 sampai dengan F. Oke. Pak Gio, terkait proses pembelajaran di dalam kelas ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Pak Gio terapkan ya, atau Pak Gio capai dalam proses pembelajaran di kelas nantinya. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Oke, tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya terapkan karena materinya ini sudah menjadi dua. Jadi anak-anak akan saya berikan sebuah materi mempresentasikan ide kewirausahaan. Nantinya tujuan pembelajaran di sini adalah anak-anak akan mengenal bagaimana sih mempresentasikan ide kewirausahaan yang inovatif dan kreatif serta menarik yang nantinya dapat dimanfaatkan ketika mereka lulus atau ketika mereka punya usaha sendiri dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Oke, itu tujuan pembelajaran yang ingin Pak Gio capai dalam proses pembelajaran dalam proses mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 ya, Pak Gio. Oke, kalau tadi tujuan pembelajaran, Pak Gio menginjak pertanyaan berikutnya, yaitu tentang apa pengembangan yang ingin Pak Gio capai pada siswa, itu terkait aspek pengetahuannya, kemudian aspek keterampilannya, kemudian aspek sikapnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Gio? Oke, baik, terima kasih. Jadi aspek yang nantinya kita kembangkan itu ada dua aspek, afektif dari segi pengetahuan dan dari segi kognitifnya juga, serta bagaimana keterampilannya mereka juga akan kita berikan sebuah wadah di sini sebagai bentuk bahwa mengetahui bagaimana sih mempresentasikan ide kewirausahaan yang menarik serta secara praktisnya dengan entah itu memanfaatkan media sosial ataupun beberapa platform yang mereka sudah tidak asing di lingkungan mereka, seperti itu Pak. Oke, baik, itu tadi pengembangan yang ingin Pak capai ya. Kemudian terkait rancangan pembelajarannya Pak Gio. Rancangan pembelajaran itu berkaitan dengan apa itu strateginya, kemudian metode pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya. Bisa dijelaskan Pak Gio? Oke, jadi untuk model strategi pembelajarannya untuk discovery learning karena mereka nanti akan juga mencari tahu sendiri bagaimana sih pengembangan ide kewirausahaan yang kreatif. Entah itu nanti saya berikan sebuah motivasi baik dari wirausahawan yang ada di Indonesia, terus bagaimana beberapa perusahaan besar itu mempresentasikan produknya biar mereka mempunyai gambaran nantinya untuk sebagai bentuk praktisnya nanti kalau misalnya berwirausaha dan mempresentasikan wirausaha itu seperti ini. Serta strategi pembelajaran nanti kita ada game biar karena di pembelajaran nanti ini jam yang saya gunakan itu di akhir, jadi saya masukkan sebuah game sebagai bentuk agar mereka
tidak bosan setelah hampir 1 hari penuh mereka belajar di kelas seperti itu. Oke, baik Pak Gio, itu tadi rancangan pembelajaran yang sudah Pak Gio siapkan. Nah, selanjutnya Pak Gio terkait waktu pelaksanaan. Ini kapan mau dilaksanakan atau setelah observasi ini langsung Pak Gio melaksanakan pembelajaran? Boleh, jadi selepas pra-observasi ini nanti bisa kita langsung melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas di jam 78. Jam 78 itu sekitar di jam 1, sekitar jam 1 nanti selesainya di jam 2. Oke, Jam ke 7 sampai ke 7 8, sampai jam berarti jam 1 sampai jam sebelum 2, jam 1 sebelum 12.30 nanti kita mulai, selesainya nanti sekitar pukul 13.45. Oke, baik Pak Gio. Kira-kira di kelas berapa ini Pak Gio kita akan mulai observasi ini? Nanti bisa kita menggunakan kelas 12E di atas di sebelah atas. Di kelas 12E 12. itu jumlah siswanya berapa Pak Jumlah Gio? siswanya 34 peserta. Oke. Kemudian kenapa Pak Gio memilih kelas 12E? Apakah ada kondisi khusus di kelas tersebut Pak Gio? Kalau kondisi khusus di kelas 12E sendiri sebenarnya tidak ada, hanya saja kebetulan pada hari ini saya akan mengajarkan materi baru di kelas tersebut, sehingga nantinya akan ada pengenalan pertama terkait materi yang akan saya sampaikan. Setelah itu ada sedikit peningkatan pemahaman dari peserta didik untuk saya berikan beberapa latihan soal untuk mereka seperti itu. Oke, kondisi khususnya berarti berkaitan dengan materi yang akan disampaikan itu kebetulan baru gitu ya. Kebetulan di baru kelas di kelas tersebut. Oke. Kemudian adakah Pak Gio strategi yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi? Untuk strategi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nantinya, karena ini masih perdana ya Pak Dim ya, Yes. karena masih perdana, jadi nanti mungkin akan saya selingkan pada permainan gamenya. Di gamenya nanti saya akan berikan sebuah tips and trick atau ya sedikit sedikit pembaharuan agar mereka itu ketika berkelompok dalam suatu permainan tidak hanya dengan teman-teman yang ini saja, karena teman di kelasnya itu sudah juga beragam, dan nantinya akan saya berikan sebuah waktu agar mereka mencari kelompok yang nantinya tidak bisa mereka langsung saya sama ini sama itu jadi mereka nanti akan berkumpul dengan teman-teman yang lain untuk gamesnya. Oke, berarti strategi yang akan Pak Gio gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah strategi games ya, ada Yeah. gamesnya, berarti itu termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi yang konsep atau proses ya? Lebih ke Proses ya. proses, tapi juga ada konsep gitu. Oke Pak Gio, kemudian yang digunakan di dalam pembelajaran itu tentunya ada metode untuk mengukur pemahaman siswa. Ya, jadi kalau di sini pertanyaannya, metode apa yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa nantinya Pak di dalam proses pembelajaran? Oke. Karena masih perkenalan, saya rasa nantinya kita masih hanya berdiskusi saja untuk memahami bagaimana siswa nanti tertarik dalam pembelajaran tersebut. Baru nanti di beberapa kegiatan berikutnya mungkin saya akan terapkan diagnostik, setelah itu ada beberapa latihan soal seperti itu,
untuk pemahaman tentang bagaimana ide kewirausahaan ini bisa dikembangkan dan dikreasikan secara menarik oleh peserta didik tersebut. Oke, sudah. Baik Pak Gio, tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari saya dalam kegiatan pra observasi ini, Pak Gio. Apa yang sudah Pak Gio jelaskan tadi, apa yang sudah Pak Gio rencanakan, apa yang sudah Pak Gio rancang dalam proses pembelajaran nantinya, ya harapan saya semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, terima kasih Pak Gio atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, Kita Pak Gio. bisa mulai langsung observasi sekarang ya. Observasi sekarang, nanti di jam ke-7-8 Ya, hari ini Mas. hari ini. Oke. Terima kasih Pak Gio. Sekian dari saya proses pra observasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kelas E ini ada jargon, apa jargon? Jargonku ada, nggak ada. Tapi kalau misalnya kita bilang semasa, hafal nggak? Apa? Semasa Sebelum itu, saya mau mengajak kalian mengenal beberapa tokoh penting bagi kita semua. Hai, siapa ini? Siapa? Ayo, siapa ini? Mosok dari kemarin itu mesti neonon itu wawan. Ganti lah. Siapa ini? Pak siapa? Pak? Nggak tahu. Kalau ini? Nggak tahu. Kalau mbak yang cantik ini? Nggak tahu. Najwa Shihab. Oke, kita lihat betul tidak? Ayo sini kan. Nah, ini adalah Bapak Sadino. Kalau yang terakhir ini adalah Bapak Khairul Anjum dan yang ketiga ini adalah Mbak Amanda Susanti. Siapa sih Pak beliau itu? Beliau adalah salah satu dari beberapa tokoh yang memiliki inovasi di bidang kewirausahaan yang cukup populer, bidang usaha. Jadi wirausaha itu kita nggak hanya berjualan, tapi banyak sekali bidang seperti itu. Pak Bob Sadino ini, Pak Gio ini ngefans sama beliau adalah seorang wirausaha yang nyentrik ya. Kalau saya beliau diundang di beberapa TV nasional itu yang paling buat saya terkesan itu beliau enjoy dengan dirinya. Kadang pakai celana pendek dengan kaos seperti ini datang ke TV nasional tidak diwawancarai. Bapak Bob Sadino. Siapa sih Pak Bob Sadino? Pak Bob Sadino ini adalah salah seorang pemilik dari Captain. Pak Bob. Ya, karena beliau itu dulunya itu seorang bukan fried chicken ya, chicken. Nggak tahu ya? Nah, nanti dulu. Kalau misalnya yang tengah ini saya yakin kalian pasti tahu. Pak siapa Pak Khairul Tanjung ini? Pak Khairul Tanjung ini pernah menjabat sebagai seorang menteri di bidang perekonomian. Terus beliau, kalian kalau misalnya suka lihat apa yang laki-laki itu hippie, Trans 7. Kalian pernah ke Transmedia dan lain sebagainya. Ini yang Bapak Khairul. Kalau mbak-mbak yang cantik ini, saya Bella. Oke. Bapak yang cantik ini adalah siapa? Beliau ini adalah founder atau pendiri dari Sayur Box. Tahu ya Sayur Box? Kalau di Lumajang memang belum booming, tapi di beberapa kota besar itu booming. Kalau misalnya kalian nggak tahu Sayur Box, kamu tahu Shopee? Tokopedia tahu? Bukalapak tahu? Lazada? Itu toko. Sayur Box hampir sama. Tetapi perbedaannya kalau di Sayur Box itu menyediakan sayur-sayur segar.
juga buah-buahan dan lain sebagainya, makanan-makanan seperti itu. Jadi kalau di Lumajang apakah sudah ada Pak? Pak Gio masih belum tahu, sepertinya masih belum ada. Tapi kalau di kota-kota besar sudah mulai ada. Nah ini berdiri Mbak Amanda sih. Nah, siapa tahu nanti di kelas ini 5 tahun, 10 tahun mendatang, atau ketika kamu lulus dari sini ada yang terinspirasi dari pelajaran Pak Gio mempresentasikan ide kewirausahaan, tiba-tiba kamu punya ide dan konsep, kamu berwirausaha bisa sukses. Oke, sebelum itu dalam materi baru kita hari ini, apa saja yang akan kita pelajari selama beberapa pekan ke depan? Yang pertama adanya kita akan menyimak informasi kewirausahaan dari media elektronik. Kita akan memanfaatkan apa yang kita punya. Pertanyaan bagus sebelum saya lanjut. Infonya ada? Mana baginya? Ada yang dilagi, ada yang dikumpulkan. Ya, kita pakai HP. Oke. Oke, nah materi kita untuk hari ini nih, menyimak informasi kewirausahaan dari media elektronik. Materi pertemuan berikutnya barukan saya akan mengajak kalian untuk memahami dari 8 instruksi kompleks. Maksudnya di dalam berwirausaha itu tidak hanya kita punya modal bagi sisi kita berwirausaha, tidak. Tapi kita harus punya ide, kita punya konsep, kita punya aplikasi. Harus kompleks. Ada yang punya modal tapi belum tentu punya konsep. Ada yang punya modal tapi belum tentu punya ide. Apakah bisa berwirausaha? Mau berusaha? Karena wirausaha berawal dari ide dan konsep. Ya. Lalu yang ketiga, menggunakan kosakata baru dari teks kewirausahaan. Nanti akan bagi teman-teman. Umumnya kalau misalnya saya mengisi bagi ini apa? Terminal. Pak Gio mau ngasih sebuah pertanyaan. Kalau saya di tinggi, kau bilangnya aqua. Apakah mereknya aqua? Tidak. Tapi kenapa kau kita bilang tuku aqua? Bu beli aqua, padahal bukan. Kenapa? Karena branding itu sudah melekat dalam apa? Pikiran, pemikiran kita. Nah, inovasi seperti ini yang bisa apa? Walaupun ada pesaing-pesaingnya, tapi tetap kita akan menjadinya aqua. Kenapa? Aquanya inovasi dan kosa kata yang sudah menjadi branding dari sebuah produk. Paham ya? Terus yang terakhir dia menyampaikan gagasan secara runtut. Itu penting, kita akan belajar. Oke, sebelum itu dalam kita akan menyimak informasi, tapi sebelum itu saya mau mengajak kalian kenalan dulu kewirausahaan itu apa. Kalau saya di sini tidak dijelaskan bagaimana wirausaha itu adalah sebuah prinsip-prinsip atau suatu sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kita membuat sesuatu untuk siapa? Untuk kita, untuk orang lain. Karena tujuan kita jadi bukan saya mau berwirausaha ini karena saya suka ini, tidak hanya seperti itu. Tapi karena ini dibutuhkan oleh ini, karena ini dibutuhkan oleh masyarakat, makanya kita berwirausaha. Nah, tujuan kita adalah memperkenalkan produk. Ya, oke. Selanjutnya, di dalam beberapa poin penting kewirausahaan ada satu tahapan dan faktor. Tahapannya adalah kita start usaha. Yang kedua kita melaksanakan usaha. Yang ketiga mempertahankan, baru yang terakhir kita mulai mengembangkan. Jangan kembali. Kita baru mulai. Maksudnya mengembangkan, tapi kita mempertahankan dulu yang kita mulai. Baru ketika sudah mendapatkan beberapa kali berwirausaha, pasti akan banyak cobaan. Kalau kita sudah bisa bertahan dari cobaan itu dan tetap bisa teguh berdiri, baru kita kembangkan. Ya. Terus faktor pemanfaatan peluang, kita memanfaatkan peluang. Cara memanfaatkan peluang
2007 ya. 2008 ada? Nggak ada. Rata-rata 2006, 2007. Tahun-tahun itu pernah ada yang booming viral, tapi kalian masih tapi saya rasa kalian sudah pasti tahu. Ada es apa yang coklat? Es kepal. Nah, es kepal. Oh, ya. Kalian tahu es kepal asal muasalnya dari apa? TikTok. Dari apa? TikTok dari Instagram, dari Facebook. Nah, inilah pentingnya media sosial. Jadi kita saja seperti manusia. Kenapa? Ini dua kota. Ini ada dua kota. Oke, sudah. Nah, kalau dulu Pak Gil kasih permainan tebak apa tebak? Nah, saya kasih permainannya adalah sambung kata. Sekarang saya kasih nanti satu kata, ya, nama-nama hewan endemik yang ada di Indonesia. Nanti yang paling depan saya kasih nama hewannya. Nanti kamu harus yang paling belakang harus bisa nebak nama hewan tersebut. Paham ya? Oke. Harus menggunakan berapa? Kenapa? Yang paling gampang untuk diperagakan. Oke. Sudah? Sudah. Yang nomor urutan kedua sampai belakang ngadep ke belakang. Sudah. Mulai satu sampai lima. Bentar, belum ya. Ingat, nggak boleh pakai suara. Kamu hanya menggunakan gerakan saja. Oke. Mau? Paling belakang yang lebih cepat. Nah, angkat tangan. Oke. Belum. 3, 2, 1. Nggak boleh pakai suara. Oke. Yang barisan pertama dan aku ke depan. Oke, sebelum dimulai, nanti Pak Gil akan stay di sana, akan saya tanya satu persatu, tapi kalian nggak boleh bersuara terlalu kencang, biar nggak didengar sama kelompok kayak gitu. Biar saya cek betul semua apa enggak, gitu ya? Ya, misi. Ya.
kegiatan hari ini ada beberapa hal yang sudah kita pelajari, terutama ini materi baru ya, materi kedua. Sehingga yang sudah kita pelajari hari ini yakni kita di hari ini belajar tentang bagaimana menerima informasi kewirausahaan dari media elektronik. Jadi kalian sudah punya gambaran ternyata informasi media elektronik itu memiliki beberapa hal yang sangat menarik, contohnya sebagai media atau sarana penyampaian ide inovasi kewirausahaan. Harapan nantinya kalian media sosial itu tidak hanya menikmati sebagai apa, bukan saja, tapi bisa memanfaatkan untuk mengembangkan ide inovasi dan usaha. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya sampaikan terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada kata sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Gio, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak. Ya, Pak Gio, kita kan sudah melalui beberapa kegiatan sebelumnya. Ada pra-observasi dan ada kegiatan observasi yang kebetulan kita laksanakan di hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2020. Ya, Pak Gio Ekdimianto sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, pada waktu itu di kelas 12E ya? Betul ya? 12E, betul. Pak Gio di jam 12.30 sampai 13.45. Jadi 78. Betul. Pak Gio, hari ini kita sampai pada tahap pasca observasi ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu dari obrolan atau pembicaraan kita kali ini, mungkin ada yang ingin Pak Gio dapatkan nantinya, apa yang ingin Pak Gio dapatkan nantinya? Untuk kegiatan pada siang hari ini ya, pada siang hari ini nantinya yang saya harapkan adalah ke depan ketika sudah dilaksanakan observasi kemarin sebagai gambaran bagaimana nanti saya menerapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi Pak Adi, tentunya dalam bidang bahasa Indonesia, dan nantinya dapat saya kembangkan untuk peserta didik karena ini kelas 12 peserta didik yang nantinya bisa dimanfaatkan di lingkungan masyarakat. Oke, intinya Pak Gio dari apa yang kita bicarakan kali ini ingin mendapatkan nantinya praktik pembelajaran yang lebih menarik untuk peserta. Itu ya. Kemudian menurut Pak Gio ini, bagaimana pembelajaran yang sudah Pak Gio lakukan pada waktu itu tanggal 29 Agustus tahun 2020? Jadi kegiatan yang sudah kita laksanakan pada pembelajaran yang lalu sudah dapat beberapa point of view yang nanti bisa diterapkan untuk menjadi lebih baik lagi, dan di situ sudah mulai dimunculkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik, dan pembelajaran yang sifatnya juga semuanya inovatif seperti itu, dan juga diselingi dengan ice breaking karena pada saat itu pembelajarannya di jam siang ya, jam siangnya atau jam yang rawan, jadi penerapan ice breaking juga cukup berhasil yang membangkitkan semangat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran menjadi lebih aktif. Oke, berarti pada waktu pembelajaran itu Pak Gio sudah berupaya untuk istilahnya membuat pembelajaran yang menarik dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian ada ekspresinya juga semacam itu. Nah, dari pembelajaran yang sudah Pak Gio lakukan pada waktu itu, tentunya ada tujuan pembelajarannya Pak Gio. Ya, tujuan pembelajaran yang sudah Pak Gio lakukan pada waktu itu apakah sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan dalam
kewirausahaan konservasi, yang mana saya menekankan bagaimana peserta didik itu mampu menginovasikan, mempresentasikan ide dan inovasi dari kewirausahaan. Dan pada saat pembelajaran yang saya terangkan bagaimana mereka selain mengolah dari informasi media sosial, yang kedua mengenal kosakata baru, dan pada proses perkembangan pembelajaran sudah mulai muncul mereka mampu menerapkan penggunaan kosakata baru yang nantinya dapat menarik perhatian ketika menyampaikan atau mempresentasikan ide kewirausahaan dari masing-masing kelompok seperti itu. Oke, berarti sudah tercapai ya? Sudah. Alhamdulillahnya sudah tercapai. Oke, berarti dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Yunus tadi dan syukur alhamdulillah sudah tercapai. Ada muncul. Iya, sudah muncul ya begitu. Mungkin ada hal yang ingin Pak Guru pertahankan. Jika ada, apa yang perlu dipertahankan dari pembelajaran? Jadi yang salah satunya karena ini pembelajaran bahasa Indonesia yang ingin saya tekankan, walaupun sifatnya ide kewirausahaan itu menggunakan bahasa-bahasa yang menarik, saya ingin menerapkan kepada peserta didik itu agar tetap mempertahankan bagaimana penggunaan kosakata yang sifatnya baku seperti itu. Walaupun nantinya disisipi dengan beberapa bahasa-bahasa seperti bahasa terjemahan, adopsi, adaptasi dan lain sebagainya. Tapi tetap bagaimana bahasa baku menjadi poin of view agar peserta didik ketika di lingkungan masyarakat tetap menerapkan kosakata baku yang sifatnya untuk segi formal, walaupun kegiatannya nanti informal. Jadi mereka mampu membedakan, oh kalau misalnya kegiatan informal berarti bahasa yang dilakukan seperti ini. Kalau misalnya dalam kegiatan yang formal maka saya harus beralih pada bahasa-bahasa yang sifatnya baku seperti itu. Jadi dalam penyampaian ataupun diskusi nantinya, walaupun siapa tahu nanti 5 tahun ke depan ada peserta didik kita yang menjadi seorang wirausahawan, ketika ingin memperkenalkan produknya mereka mampu menginovasikan ide-ide tersebut dengan kosakata yang baru. Tapi dalam mengembangkan ide kewirausahaannya tetap menerapkan ide-ide dengan bahasa-bahasa yang formal. Oke, itu yang ingin Pak Guru pertahankan. Kemudian jika kita tanya Pak Guru, apa ada yang perlu diperbaiki? Jika ada, itu dalam hal apa yang ingin Pak Guru perbaiki dalam proses pembelajaran sebelumnya? Oke, baik. Jadi ada beberapa hal yang kemarin saya selaku pendidik itu mencermati ketika peserta didik ini cenderung memiliki ide yang sangat bervariatif ya, inovatif juga, akan tetapi ketika mengaplikasikannya dalam sebuah tulisan, nah itu mereka kesulitan. Jadi mungkin ke depan akan selalu saya berkembang, termasuk dalam kegiatan hari ini saya juga akan berdiskusi terus dengan Pak Adi selaku guru penggerak, bagaimana menerapkan ide-ide atau menerapkan strategi pembelajaran agar nantinya anak-anak itu tidak hanya konsep saya banyak, tapi ketika mengaplikasikan dalam sebuah tulisan saya mengalami kesusahan. Nah itu yang nantinya akan saya gali terus, bagaimana mereka mampu mengimprovisasikan antara apa yang ada di dalam pikirannya menjadi sebuah tulisan seperti itu. Oke, berarti itu ya hal yang perlu diperbaiki ya. Betul sekali. Kalau misalkan itu hal yang perlu diperbaiki oleh Pak Guru, adakah strateginya untuk memperbaiki hal tersebut Pak Guru? Oke. Jadi strategi yang saat ini masih saya rancang adalah terus mengembangkan kegiatan menulis peserta didik. Jadi melalui kegiatan menulis peserta didik itu tidak hanya peserta didik mampu tidak hanya dia berpikir idenya seperti ini, tapi langsung diaplikasikan dalam sebuah tulisan. Itu yang masih terus kita kembangkan, termasuk nanti dari segi kosakata, strukturnya, dan Pak Guru kan juga memegang istilah kurikuler penulisan ya, betul sekali. Berarti nanti itu menjadi salah satu strategi atau bisa jadi salah satu strategi yang dapat ke jenjang berikutnya. Karena ekskul dengan pembelajaran yang reguler di kegiatan KBN itu ada perbedaan. Kalau di ekskul mungkin ada sekilas kita tambahi seperti itu sesuai dengan minat peserta didik yang ada di Indonesia. Tapi di kegiatan KBN reguler hanya sebagian saja yang penting tidak
menjauh dari capaian pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat penerapan media, modul dan lain sebagainya. Oke, begitu ya strateginya Pak Dio. Betul Pak Ade. Nah, kalau ditanya kapan Pak Dio kemudian akan memulai rencana strategi tersebut untuk diterapkan? Jadi kalau ditanya kapan memulai, ya ketika kemarin sudah kita lakukan observasi dan kita sudah menemukan, maksud saya sudah menemukan beberapa kendala itu, nah itu yang nantinya akan ke depan mulai dari sekarang sampai terusnya akan tetap terapkan bagaimana kegiatan tulis ini menjadi lebih penting. Karena tidak hanya berbasis pada pengenalan, mereka punya ide kewirausahaan terus mempresentasikan dengan hal yang kreatif, mungkin tidak hanya seperti itu. Jadi kegiatan ini nantinya juga bisa diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya menulis isi, portofolio dan lain sebagainya yang sesuai dengan jenjang yang akan ingin mereka dapatkan ketika sudah selesai kegiatan belajar di kelas 12 seperti itu. Oke, baik Pak Dio. Apa yang sudah Pak Dio tadi rencanakan semoga Amin. baik ya, dan lancar. Kalau misalkan Pak Dio nanti membutuhkan bantuan, saya siap untuk membantu. Mungkin itu saja Pak Dio percakapan kita kali ini, yaitu tentang berbagi percakapan pasca observasi. Saya sebagai calon guru bergerak mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Dio. Semoga nanti ke depannya Pak Dio dalam proses pembelajaran, baik itu pembelajaran di kelas maupun di kelas, bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak Sama-sama Dio. Pak Adi.